Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas 10 PPKN. Masih bersama saya Bu Dewi Isyarah. Pada video pembelajaran kali ini kita sudah memasuki bab 3 materi PPKN kelas 10 yang isinya tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Pada video pembelajaran kali ini kita akan khusus mempelajari tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diubah sesuai perkembangan zaman demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Akibat dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat beberapa perubahan pada susunan lembaga-lembaga negara adalah badan-badan yang membentuk sistem dan menjalankan pemerintahan Indonesia. Fungsi lembaga negara secara umum adalah untuk membantu menjalankan roda pemerintahan negara dan menjadi badan penghubung antara negara dengan rakyatnya. Sebagai negara demokrasi, lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya saling bekerja sama, mendampingi, dan mengingatkan. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur dan infrastruktur politik merupakan unsur politik dari struktur politik. Sedangkan struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Nah, apa itu sistem politik? Kita pelajari dulu tentang politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota. Pengertian politik secara etimologi yaitu politics artinya kekuasaan, polisi artinya kebijakan, dan politi artinya masyarakat. Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Jadi, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan atau keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Adapun pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen yang saling berhubungan dan saling mendukung. Sehingga dapat kita simpulkan, sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari segenap lembaga atau struktur yang bekerja dalam suatu unit kesatuan negara. Setiap sistem politik memiliki cara sendiri-sendiri. Pengertian sistem politik dari beberapa ahli. Yang pertama, pengertian sistem politik menurut Gabriel Almond. Menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi dan adaptasi. Sedangkan pengertian sistem politik menurut Sri Sumantri. Menurut Sri Sumantri, sistem politik adalah perkembangan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Sekarang kita memasuki materi suprastruktur politik. Apa itu suprastruktur politik? Suprastruktur politik adalah suasana kehidupan politik atau fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara satu dengan yang lain. Komponen suprastruktur politik merupakan hal kompleks yang menyangkut lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan lembaga-lembaga negara. Alat-alat negara yang termasuk dalam suprastruktur politik
pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Lembaga-lembaga suprastruktur politik di Indonesia atau the governmental political sphere terdiri dari lembaga legislatif, pembuat kebijakan umum, lembaga yudikatif, pengawasan pelaksanaan kebijakan, lembaga eksekutif, penerapan kebijakan. Jadi 3 lembaga ini merupakan lembaga yang harus ada di dalam sebuah negara demokrasi menurut Montesquieu yang disebut dengan trias politika. Namun di Indonesia dikembangkan lagi menjadi Badan Pemeriksa Keuangan atau yang kita kenal dengan BPK. Dan ada lagi yang namanya Komisi Yudisial yang kita kenal dengan KY. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang infrastruktur politik di Indonesia, the social political sphere. Terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Jadi kalau suprastruktur politik itu adalah yang posisinya di atas atau di pemerintah, sedangkan infrastruktur politik posisinya ada di dalam masyarakat. Nah, kita akan mempelajari satu persatu tentang infrastruktur politik. Yang pertama adalah partai politik. Partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela, mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu, serta berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini macamnya ada 5. Yang pertama adalah kelompok kepentingan anomik. Terdiri dari unsur-unsur masyarakat secara spontan dan seketika akibat satu isu kebijakan pemerintah, agama, politik, dan sebagainya. Jadi kelompok ini muncul ketika ada suatu isu kebijakan oleh pemerintah. Biasanya dalam bentuk demonstrasi, kerusuhan, dan tindak kekerasan. Yang kedua, kelompok kepentingan non-asosiasional berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan berdasarkan situasi. Kelompok ini kurang terorganisasi rapi, muncul dari masyarakat yang belum mampu. Yang ketiga, kelompok kepentingan institusional bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial. Contoh dari kelompok kepentingan institusional yaitu fraksi-fraksi, klik-klik perwira, departemen, dan ideologis. Dan yang terakhir, maaf tadi ada 4 ya, kelompok kepentingan asosiasional menyatakan kepentingannya secara khusus memakai tenaga profesional dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Contohnya adalah Serikat Buruh Kamar Dagang, Perkumpulan Usahawan Industrialis, Paguyuban Etnik, persatuan-persatuan organisasi seperti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan kelompok keagamaan. Yang ketiga yaitu kelompok penekan. Kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Pada kelompok penekan sama sekali tidak berkeinginan untuk mengisian jabatan politik. Kelompok penekan biasanya mempunyai kehendak untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Selanjutnya yaitu media komunikasi politik. Media komunikasi politik menjadi salah satu elemen penting dalam sistem politik sebuah bangsa. Alat yang menjadi media komunikasi adalah media massa.
baik media cetak maupun media elektronik. Media massa dapat dijadikan sebagai penyalur sekaligus pembawa suara rakyat dalam aktivitas politik ataupun penciptaan opini publik yang bertema politik dalam arti luas. Dan yang terakhir yaitu tentang tokoh politik. Tokoh politik adalah orang yang karena latar belakang sejarahnya, sepak terjangnya dalam perjuangan, idealismenya dikenal oleh masyarakat sehingga setiap pendapat, pikiran, dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang. Hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam pengambilan keputusan politik dalam negara demokrasi. Infrastruktur politik memberikan input berupa masukan ataupun tuntutan kepada suprastruktur politik. Kemudian suprastruktur politik mengolah dari masukan atau tuntutan menjadi sebuah kebijakan atau public policy. Kebijakan tersebut nanti akan berpengaruh kepada infrastruktur politik. Jadi, suprastruktur maupun infrastruktur politik mempunyai hubungan yang selaras di dalam suatu negara demokrasi. Namun, ada beberapa negara yang menganut demokrasi liberal di mana penentuan public policy tergantung pada pemegang kapital terkuat di lingkungan infrastruktur politik. Jadi, di dalam negara liberal, infrastruktur politik lebih kuat. Sedangkan di dalam negara yang menganut sistem otoriter atau diktator, yang lebih kuat adalah suprastruktur politiknya. Ya. Jadi kalau di dalam negara demokrasi, contohnya di Indonesia, itu terjadi keseimbangan antara suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Jadi hubungannya selaras, berjalan dengan seimbang. Demikianlah anak-anakku semua, video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas PPKN. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di-subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.